Selamat datang di podcast AI Anak Indonesia. Bersama saya Giovanni. Teman-teman, kali ini judul dari podcast yang akan kita bahas adalah Good Leadership dengan tema To Be Leader in the Future, yaitu bagaimana menjadi pemimpin di masa depan. Menjadi pemimpin di masa depan harus mempunyai dan menyiapkan rasa percaya diri. Topik inilah yang akan kita bahas, teman-teman. Mas Jo bersama narasumber terkait kepemimpinan yang akan memberi pemahaman nilai-nilai kepemimpinan. Mari bersama-sama tonton podcast ini. Halo Papi. Halo Mas Gio. Mas Gio mau bertanya tentang percaya diri. Yang pertama, mana cara menjadi pemimpin? Cara menjadi pemimpin, kita harus membiasakan diri untuk hidup dengan disiplin. Disiplin terkait waktu, disiplin terkait janji, dan disiplin terkait rencana kita. Nah, cara menjadi pemimpin yang baik adalah memberi contoh kepada orang-orang yang menjadi bawahan kita. Secara bersama-sama kita bisa mencapai tujuan bersama di bawah kepemimpinan kita. Demikian Mas Yo. Pertanyaan kedua, bagaimana cara membangun rasa percaya diri? Rasa percaya diri itu dimulai dengan kita merasa memiliki kemampuan. Kemampuan itu bisa didapatkan dari pendidikan di sekolah. Kemampuan itu bisa didapatkan dari kita rajin membaca buku-buku tentang kepemimpinan. Dan rasa percaya diri itu bisa kita tumbuhkan juga dengan cara kita terbiasa menaati jadwal, seperti bangun harus jam berapa, jam belajar jam berapa, jam makan di rumah jam berapa. Kalau kita taat belajar dengan mengikuti waktu-waktu yang sudah ditentukan, itu perlahan-lahan akan membentuk kita menjadi manusia yang disiplin di saat kita dewasa. Oke. Ini pertanyaan ketiga, Pak. Apa definisi percaya diri itu? Nah, definisi dari percaya diri itu kita berani menetapkan visi atau tujuan yang mau kita capai, dan kita tahu cara untuk mencapai tujuan itu dengan sendiri maupun secara kolektif, secara bersama-sama dengan orang-orang yang sepaham dengan kita. Seperti itu, Mas Yo. Oke, ini pertanyaan keempat. Bagaimana mengharmonisasi kepemimpinan dan rasa percaya diri itu agar dapat menciptakan kerja harmonis kolektif untuk mencapai tujuan bersama? Ya. Cara mengharmonisasi kepemimpinan kita agar secara kolektif kita sebagai atasan, pemimpin maupun orang-orang di bawah kita dapat secara bersama-sama mencapai tujuan yang ditetapkan, ya, adalah kita mau mendengar masukan-masukan dari semua orang yang ada di sekeliling kita sebagai bawahan kita, ya. Kemudian dari masukan-masukan itu kita sampaikan juga langkah-langkah yang kita mau sebagai pimpinan yang lebih bisa mempercepat, namanya kalau di perusahaan itu akselerasi, mempercepat kita mencapai tujuan. Terkadang walaupun sebagai pemimpin ada hal yang bisa saja kita lupa karena sebagai pemimpin bebannya lebih besar. Nah, perlunya kita mendengar masukan dari bawahan dan dari sekeliling kita. Setelah itu baru kita harmonisasi. Harmonisasi berarti semua itu, dari semua masukan maupun dari pemikiran kita sendiri, kita jadikan satu, mana yang terbaik dan tercepat untuk mencapai tujuan bersama. Gitu.
Pertanyaan berikutnya ya, Bi. Ya. Menjadi seorang pemimpin, bagaimana menjaga kepercayaan diri saat menghadapi kegagalan atau tantangan? Ya, sebagai seorang pemimpin, karena kita harus membiasakan diri untuk berani menentukan target yang hendak kita capai. Tetapi di dunia yang serba tidak pasti, ada juga, walaupun kita sudah berhitung dengan baik, memperhitungkan segala kalkulasi dengan baik, segala target kita, bisa saja kita gagal. Di saat kita gagal itulah kita bisa belajar untuk menjadi lebih baik. Karena kegagalan itu bukan kehancuran. Kegagalan itu adalah semacam seperti kalau kita sakit, kita sehat tiba-tiba sakit, seolah-olah kita gagal. Nah, kegagalan itu obat untuk membuat kita sembuh dan menjadi lebih kuat, menjadi lebih tahan menghadapi tantangan ke depan yang lebih besar. Seperti itu. Apa yang Papi lakukan jika Papi merasa ragu ataupun takut saat mengambil keputusan? Jika Papi ragu atau takut saat mengambil keputusan, hal pertama tentunya karena kita punya Tuhan, kita berdoa, kita serahkan pada Tuhan, ya. Begitu Tuhan, terkadang manusia itu punya hati kecil. Hati kecil itulah biasanya menjadi wadah komunikasi, bisikan Tuhan buat kita, ambil atau jangan. Jadi langkah pertama berdoa. Itu terkait dengan apa tadi, Mas Yo? Terkait dengan Rasa ragu atau takut. Iya, itu pertama, berdoa minta pertolongan kekuatan Tuhan. Yang kedua, Papi akan menghitung ulang, mengkalkulasi ulang peluang keberhasilan dan resiko-resiko kegagalan. Setelah dikalkulasi dan Papi yakin, Papi jalankan. Karena tidak mungkin kita berdiam diri menunggu yang terjadilah. Kitalah yang harus menentukan apa yang terjadi, bukan kita menyerahkan keadaan yang menentukan hidup kita. Kita yang menentukan hidup kita. Seperti itu, Mas Yo. Ya. Mas Yo paham nggak kira-kira apa yang Papi sampaikan? Paham ya? Ya. Seperti itulah. Untuk menjadi seorang pemimpin itu dibangun dari rasa disiplin pertama-tama. Disiplin itu bisa dimulai dari saat kita masih kecil, seperti orang tua mengajarkan membereskan tempat tidur sendiri, kemudian belajar membersihkan kamar sendiri, berangkat sekolah tepat waktu, jam makan tepat waktu, jam tidur siang tepat waktu, tidur malam tepat waktu. Itu semua dasar-dasar untuk anak mengenal apa itu disiplin dalam hidup, menjadi bekal buat kepemimpinan di masa depan. Pemimpin yang baik tentu terbiasa dengan kedisiplinan dan rasa percaya diri. Rasa percaya diri itu tumbuh karena kita tahu kita bisa. Untuk bisa itu kita disiplin dalam hidup. Seperti itu, Mas Yo. Ya, kasih. Sama-sama. Teman-teman dan Bapak Ibu guru, demikian podcast singkat dari Giovanni. Terima kasih sudah menonton. Iya, Mas Yo, sukses. Terima kasih.